Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan beserta seluruh umat Islam yang istiqomah di jalannya. Sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat di atas memerintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan tujuan agar kita bisa mencapai derajat ketakwaan. Sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah, ibadah puasa adalah ibadah yang paling istimewa karena ibadah puasa itu hanya untuk Allah semata, dan Allah sendiri yang akan menilainya, dan Allah sendiri yang akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Seperti di dalam hadis disebutkan, kullu amalin ibnu adam yudha'aful hasanatu isrun amsalihha ila sab'ami'atin dhifin. Qala Allahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzibi, yang artinya bahwa kullu amalan ibnu adam, setiap amal anak Adam, yudha'aful hasanatu isrun amsalihha, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali kebaikan, ila sab'ami'atin dhifin, sampai 700 kali kebaikan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi, bahwasanya puasa itu hanya untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Begitu besar nilai ibadah puasa ini sehingga Allah sendiri yang akan membalasnya. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya? Bagaimana kita bisa mendapatkan balasan dari Allah yang sebaik-baiknya? Oleh karena itu, puasa kita harus berkualitas. Harus yang bagaimana yang berkualitas? Yang pertama yaitu menjalankan puasa harus ikhlas. Ikhlas dari dalam diri kita. Niatkan untuk menjalankan ibadah puasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Karena setiap amal itu adalah tergantung dari niat mereka masing-masing. Kalau niat kita lurus, puasa hanya karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan balasan puasa yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan
keyakinan akan mendapatkan pahala dari Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita harus meluruskan niat untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya makan, minum, kemudian bercampur dengan istri ataupun dengan suami pada siang hari itu akan membatalkan puasa. Makanya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Kemudian bagaimana kualitas puasa kita yang ketiga, yaitu dengan kita meninggalkan hal-hal pembatal puasa. Maksudnya di sini yaitu kita meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Seperti kita tidak bisa menahan emosi. Nah, kita tahu bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan, menahan lapar, menahan haus, tapi kita juga harus menahan emosi. Nah, ini juga akan mengurangi ibadah puasa kita. Dengan kita gibah, menggunjing, ataupun tongkrong-tongkrong di pinggir jalan, itu juga akan mengurangi pahala puasa kita. Maka harus kita tinggalkan. Yang keempat yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalnya kita dari pagi sampai sore kita pegang HP. Waktu sholat kita memang sholat, akan tetapi pegang HP lagi. Apalagi main game, apalagi acaranya di HP itu banyak sekali gitu. Kita lihat TikTok, kita lihat drakor misalnya. Nah, itu akan menghabiskan waktu kita sehari dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka harus kita hindari. Yang kelima yaitu mempuasakan seluruh organ tubuh kita. Kita gunakan organ tubuh kita, mata kita untuk melihat yang baik-baik, kemudian telinga kita untuk mendengarkan yang baik-baik, kemudian hati kita tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, pikiran kita juga berpikiran yang baik-baik. Kemudian menjaga organ tubuh kita, baik pikiran, mata, hati kita, untuk hal-hal yang kita gunakan untuk hal-hal yang baik-baik saja. Kemudian agar puasa kita berkualitas, yang keenam yaitu kita harus memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Terutama bagi kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, monggo kita banyak-banyak tilawah, banyak-banyak tadarus pada bulan Ramadan ini. Misalnya hari-hari biasa kita hanya 1 halaman atau 2 halaman, mari kita di dalam ibadah puasa ini kita tilawah 1 juz lah, kita targetkan 1 juz untuk ibadah puasa kita. Kemudian perbanyak amal sedekah kita, perbanyak infak kita, membantu saudara-saudara kita, terutama keluarga-keluarga kita yang kurang dalam hal materi. Mari kita bantu karena pahalanya sangat banyak sekali. Demikian 6 hal yang bisa kita tingkat 6 hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Semoga puasa di bulan Ramadan tahun ini kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah dan mendapatkan balasan dari Allah yang lebih banyak lagi. Mungkin hanya itu dari saya. Kalau ada benarnya itu adalah dari Allah yang maha hak, yang maha benar. Kalau ada salahnya itu hanya dari saya yang sifatnya dhaif atau lemah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.